Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhammam cayanti. Dhamma akan melindungi, akan mendukung mereka yang melaksanakan Dhamma. Para ibu bapak yang saya hormati, para hadirin sekalian yang nampaknya masih bersemangat dalam SPD 2025 ini, belum bosan? Oh, saya bosan ya? Tiap hari, tiap malam kayak tip recorder ceklik nyala. Ya. Saya apresiasi semangat ibu bapak, belum jam 7 sudah ngumpul. Makanya tadi kita agak awal mulainya karena sudah pernah ngumpul sudah nggak apa-apa. Maju lebih bagus ketimbang telat. Betul? Ya. Karena banyak tempat sudah jauh-jauh didatangi bikunya, sudah jauh-jauh didatangi Pak Wajita sama Nera atau apa selagi, dan bahkan sudah kenal atau sedikit kenal tapi kurang antusias. Padahal untuk datang itu tidak mudah. Ini maaf sedikit saya cerita. Rute SPD tiap tahun itu tidak sama karena tergantung siapa yang undang duluan. Saya awal dari Bekasi, Rejosari Bekasi. Bekasi ke Bali. Tiap tempat ya sekitar 2 atau 3 hari dengan perjalanan. Di Bali 3 wihara. Dari Bali pindah ke Kaltim. Di Kaltim 2 tempat, ya, Samarinda dan Balikpapan. Dari Samarinda pindah ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin ke Salatiga. Salatiga ke Surabaya. Surabaya ke Rejosari karena ada yang murid habis jadi Akasilani. Dari Rejosari ke Parakan, misi di Parakan. Dari Parakan ke Banjarnegara. Banjarnegara ke Tegal 2 wihara. Tegal ke Pekalongan, terakhir Bekasi. Semoga nggak masuk ICU. Jadi kalau melihat bagaimana sulitnya, capeknya, repotnya perjalanan, kalau melihat warga Buddhisnya semangat antusias, ya kami juga ikut senang. Kenapa? Ya karena memang itu alamiahnya kita dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Udah datengin jauh-jauh lesu, ya ngapain datang? Gitu kadang. Tadi siang saya dapat kabar, ya entah benar atau enggak, tapi memungkinkan terjadi. Ada Bantai yang membina Jawa Timur, harusnya mendarat di Surabaya. Tapi karena mungkin badai atau cuaca buruk, mendarat di Semarang. Dari Semarang balik ke Surabaya. Coba, untung bisa mendarat. Kalaupun itu mungkin berita keliru gitu misalkan, ya, tapi tetap perjalanan itu capek. Pasti pernah delay kan? Ya, terutama naik pesawat kan, nah itu sudah capek. Dan itu mungkin saja terjadi. Saya pun pernah ngalami dulu. Tujuan di mana, turun di mana, balik lagi. Nah itu. Jadi kalau melihat warga Buddhisnya antusias, ya, semangat untuk belajar dan praktek dhamma, ya kami pun juga ya bertambah semangat. Sama lah seperti ibu bapak nih, capek seharian kerja. Ketika pulang disambut dengan antusias, senang kan? Meskipun yang nyambut itu kucing. Wujudnya nesul. Tapi kalau disambut dengan marah-marah, ngomel-ngomel, protes, udah capek seharian kerja, lepek, penat, disambut bukan antusias di rumah, malah dinesu, diomelin, lah pulang ke tetangga. Nah itu dia. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, kita butuh interaksi yang positif, kita butuh ya orang bilang vibrasi yang positif.
Sehingga vibrasi yang positif ini, lingkungan yang positif ini yang membuat kita satu sama lain saling support secara situasi, secara semangat. Ya. Yang kedua, saya mohon maaf, ya, tadi saya pindahkan rupanya di luar, ya, karena ini kan ruangan ber-AC, artinya ruangan kedap, yang udara dari luar tidak bisa masuk, udara dari dalam ya sulit keluar, artinya hanya muter saja. Ya, disedot oleh air keluar dengan mesin. Ya, tapi oke lah, kita sayang AC-nya aja, jangan sayang badan. Orang Indonesia kan nggak sayang badan, sayangnya materi, sayangnya alat. Kita sayang AC-nya dah. Dengan asap apapun, ya, AC itu cepat kotor atau cepat rusak. Silahkan cari informasinya di Google. Asap apapun, tidak kecuali mau asap wangi atau tidak wangi, selama dia hasil pembakaran tidak bagus untuk mesin, karena kita tidak sayang paru-paru kita nggak sayang badan kita. Ternyata ini masih, ya, karena api pun, pelita pun, lilin pun juga sama, tapi tidak seberat asap dupa atau pembakaran, gitu. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena banyak, termasuk ibu bapak itu tidak ngalami. Apalagi duduk di belakang, itu hampir nggak ngalami. Nah, duduk di depan, udara ke sini, kemudian sambil ngomong, itu double. Ibu bapak kan apa sih cuma sekali kan? Ya kan? Dengerin doang. Nah ini sudah napas alami, ngomong, mikir, ya kesedot sini semua. Dan ini fakta, silakan cari informasinya. Bahwa kita tidak sayang paru-paru kita tidak sayang badan kita, itu Indonesian value. Tapi kita sayang mesinnya, sayang AC-nya, cepat kotor, cepat rusak. Nah, sayangilah AC-nya, jangan sayangi badannya. Ya. Jadi coba besok waktu mau puja bakti dimatikan pelitannya, habis puja bakti dinyalain lagi. Ada bedanya nggak? Karena hidung saya ini rada sensitif. Saya senang sekali pasang dupa. Semua dupa saya punya. Tapi saya lihat-lihat pasang dupa. Lihat-lihat tempat, dupa wangi, dupa kemenyan, dupa gaharu, dupa jendana, tapi nggak banyak. Saya punya, karena saya ya juga senang pasang dupa, tapi lihat tempat, lihat sikon. Ya. Makanya kenapa di ruang ber-AC kan ada himbauan dilarang merokok kan? Ya kan, bukan rokoknya, ya tentu rokok juga ada asapnya itu tidak keluar, kemudian dia terkontaminasi dengan udara yang ada. Untuk paru-paru, untuk pernapasan tidak bagus. Tapi sekali lagi kita tidak sayang badan kita tidak sayang paru-paru kita sayang AC-nya. Ya, sayang AC-nya cepat rusak nanti, kotor. Nah itu yang kedua. Jadi ketika kita puja dengan simbolik seperti ini, ya kita harus melihat secara menyeluruh, secara luas. Kemudian juga ini kan semua simbolik, termasuk pelita. Kenapa pelita itu menjadi simbolik? Karena aslinya zaman dulu itu memang belum ada listrik. Jadi pertemuan memang lebih nyaman sesudah aktivitas, yaitu sore dan malam. Nah, karena belum ada listrik, ketika ada pelita, ada lilin, ada penerangan yang natural zaman dulu ya. Kalau di Tibet itu masih pakai mentega itu, tapi mentega khusus yang buat lilin itu memang sangat bermanfaat, sangat. Kenapa? Belum ada listrik. Jadi satu pelita pun sudah sangat berharga di zaman dahulu, di zaman Sang Buddha yang belum ada listrik. Tapi zaman sekarang, karena sudah ada listrik, ya tidak harus. Apalagi puja pelitanya siang-siang. Percuma. Artinya apa? Ya kita menyesuaikan. Karena kita harus melihat zaman. Itu contoh bagaimana ajaran Sang Buddha itu sangat fleksibel, sangat situasional, sangat menyesuaikan dengan kondisi, termasuk dengan teknologi. Tapi kalau ibu bapak tetap mau mengadakan, ya silakan. Cuman ya lihat sikonnya. Ya makanya kan kalau ada puja pelita ini kan kadang ini dibuka ya. Iya. Ibu bapak aja yang cuman satu napas doang dengerin, ongkep, mumet, apalagi sambil ngomong, sambil mikir, 3 kali mumetnya. Nah itu fakta yang patut kita ketahui sehingga kita bisa menempatkannya dengan baik.
Kenapa? Karena itu semua adalah simbolik. Simbolik kalau di zaman dulu tenanan memang. Sungguhan memang bermanfaat. Karena belum ada listrik terutama malam hari. Jadi kita harus melihat tradisi, kebudayaan, simbolik itu dengan kebijaksanaan. Bukan hanya ngikutin, tapi kurang berfaedah, kurang bermanfaat. Nah itu bagaimana kita menerapkan dana. Nah kalau misalkan puja bunga, nah itu cocok, itu sesuai. Kenapa? Karena bunga itu sepanjang waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau kapanpun, nah dia tetap bisa dipandang, tetap bisa buat offering, buat persembahan, universal, ya tidak terbatas waktu, kondisi dan sebagainya. Dan kalau mau ngirit lagi, bunga plastik, enak, nggak usah ngeragat, nggak usah ngerawat, ngirit, awet, ya cuma mungkin medit. Iya kan? Ini asli, iya asli. Ini mama sudah pinter-pinter mengenai bunga. Karena bunga mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau hari apapun, bulan apapun, kondisi apapun, cocok. Dan puja bunga ini sebelum zaman Sang Buddha, saat zaman Sang Buddha sampai sekarang dan seterusnya, semua orang bisa menerima. Makanya jangan coba-coba di Indonesia cari bunga saat akhir Desember. Betul? Kalaupun ada, kenapa? Banyak yang pakai. Nah itu kelebihannya bunga dibanding yang lain-lainnya. Nah, kalau air juga ini universal, ya kita bisa puja air dan airnya bisa bermanfaat langsung kalau kita mau minum. Nah ini puja-puja yang sifatnya universal, buah-buahan 3-5 hari dan sebagainya masih bertahan dan seterusnya. Jadi kita harus melihat situasi, melihat kondisi, melihat fungsi, melihat tujuan, melihat latar belakang ketika kita puja. Para ibu, bapak dan sekalian saya hormati, tadi sudah 2 hal ya sebagai pengantar. Satu lagi, buku ingat, buku Paliwacananya, Parita Sucinya sudah bagus. Tapi kayaknya itu Sacha Kiragata sudah berubah deh. Bukan Sotite tapi Sotime. Coba lihat Sacha Kiragata. Tapi nyebutnya masih Sotite. Ya, Sotime apa Sotite? Hah? Sotite? Oh berarti ini baru tapi jadul. Baru awal-awal. Ya, kalau yang kenapa? Karena kan awalnya Mei kan, Nati Mei, Saranang Anya, Soti Mei. Jadi dulu salah ketik. Itu. Jadi supaya tata bahasanya sesuai. Itu masih Sotite itu. Oh iya, baru tapi belum direvisi. Ya nggak apa-apa. Saya pikir karena yang belakangan ini cetakan-cetakan yang terbaru ini sudah Soti Mei. Ya. Kemudian saya dengar baca Paliwacana semangat meskipun tanda bacanya nggak jelas. Sudah berubah maning. Ya, jadi ya semangat baca Paliwacana tapi juga semangat untuk memperhatikan tanda baca. Karena dengan memperhatikan tanda baca, ya kita juga bisa menempatkan, bisa jelas dan bertambah ya semangat, bertambah keyakinan, bertambah kejelasan kita dalam mengucapkan Paliwacana. Di situ berarti yang udah direvisi itu yang Dhammadesana Aradana. Kalau dulu Katanjali nah sekarang Katanjali Anadiwara. Karena Andiwaram tidak ada di kamus. Berarti itu hilang waktu ngetik itu zaman dulu hilang A-nya. Nah, kemudian diperbaiki di kamus itu adanya Anadiwara. Andiwarang zaman dulu itu berarti kurang hilang A-nya, kurang ketik. Nah, di kamus Andiwarang tidak ada, tapi Anadiwarang. Ya, itu di footnote-nya ada, di catatan kakinya ada. Nah, itu ya pelan-pelan memang diperbaiki karena sumber daya kita, khususnya ahli bahasa Pali memang ya, terbatas. Jadi beliau-beliau yang menekuni Pali ya kita sangat apresiasi karena itu sangat membantu, sangat mendukung. Ya paling tidak ini 3 pengantarnya karena butuh pemanasan. Ya, jangan khawatir, waktu kita masih banyak. Kalau besok kita tambah lama lagi semoga.
Kan terakhir ya, sepedanya. Para ibu, bapak dan sekalian yang saya hormati, saya tidak pernah bosan mengulang tentang wawasan dhamma yang berkaitan dengan betapa berharganya berbuat kebajikan. Dan ketika kita melakukan apapun, kita butuh reason, butuh alasan, betul? Bekerja kan butuh alasan. Kenapa saya bekerja? Oh, supaya saya punya penghasilan, supaya saya bisa mencukupi kebutuhan, supaya saya bisa makan, supaya saya bisa support keluarga dan seterusnya, atau supaya saya bisa nabung, sehingga dengan nabung saya bisa jalan-jalan dan seterusnya. Alasan kan? Logik. Nah, sama. Kita berbuat kebajikan pun butuh alasan. Harus ada landasannya. Kenapa saya harus berbuat baik? Sehingga berbuat baiknya dengan pengetahuan, bukan dengan asal-asalan, bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan ancaman, tapi dengan nyana, dengan pengetahuan, dengan kebijaksanaan. Nah, dari sekian banyak alasan baik kita berbuat kebajikan adalah berkaitan dengan diri kita sendiri. Ibu bapak sudah hafal, tapi saya ulang karena ini memang sangat bagus, sangat mendalam. Kenapa kita harus berbuat kebajikan, harus belajar berbuat baik, harus terus mengisi hidup kita dengan kebajikan dan seterusnya, apapun itu yang bermanfaat, yang sehat, yang tidak merugikan? Karena kita lahir sebagai manusia ini tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Kita lahir sebagai manusia ini bukan hadiah, bukan bonus, bukan pemberian, bukan ciptaan. Aduh, direkam lagi ngomongnya jadi rada ngeren-ngeren. Kita lahir sebagai manusia ini ada alasannya, ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya diri kita sendiri. Penyebabnya perbuatan kita sendiri. Kan saya sering kasih contoh, coba kita merenung. Kira-kira banyak mana manusia dengan nyamuk di dunia ini? Tadi saya turun ke bawah itu kan di atas banyak nyamuk. Daripada saya kontak dengan mereka, ya sudah saya turun. Di sini kan udara terbuka, jadi nyamuknya nggak tahan angin. Jadi saya turun juga kan di atas banyak nyamuk. Ya nggak apa-apa lah, mereka mau cari makan kan, biasa itu. Dari terang ke gelap itu memang waktunya nyamuk keluar cari makan. Kalau kita logikakan, ya, di kota-kota besar Indonesia ini dominan temperaturnya hangat atau panas. Sedikit sekali kota-kota besar Indonesia ini yang di gunung. Di gunung itu nyamuk tidak ada atau sedikit sekali. Kenapa? Karena dingin. Kenapa nyamuk tidak tahan dingin? Karena nyamuk tidak punya jaket. Enggak, itu bukan itu. Karena memang nyamuk tidak tahan dingin. Tidak tahan dingin. Dia hanya bisa bertahan di udara hangat atau panas. Nah, di Indonesia, kita Indonesia saja, kota-kota besar itu yang padat kebanyakan ada di daerah hangat atau panas. Salah satunya Pantura. Pantura dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu kota-kota kuno yang kemudian di zaman Belanda dijadikan administrasi untuk hasil bumi. Jadi Pantura ini dulu kota-kota tempat Belanda ngumpulin hasil bumi dari Pantura atau dari gunung. Yang bikin saat itu Eropa kaya raya. Ya, jadi memang sejarah yang turun-temurun, sejarah yang terus berkembang, sejarah yang terus saling mengisi yang sangat panjang. Kota-kota yang banyak itu dengan Indonesian value yang buanglah sampah pada sungai. Udah dikasih tulisan, udah dikasih CCTV, udah disanksi denda dan sebagainya, nggak ngereken. Bahkan kadang, ya, awalnya tuh berhasil. Yang pernah buang sampah di sini sudah meninggal. Awalnya takut, tapi ya semua orang mati ya. Tetangga saya yang mati, ya sudah buang sampah juga. Saya pernah lihat kreatif juga. Yang buang sampah di sini, atau maaf ya, yang kencing di sini orangnya sudah pernah meninggal. Ya memang pertama pasti orang semua mati kok. Nggak takut juga. Nah itulah orang Indonesia. Nah, karena lingkungan alamnya juga tidak bersih, tidak rapi. Ya, kalau kita lihat di YouTube ya, YouTube aja nggak usah ke sana karena jauh mahal.
Di Jepang itu kan kalennya kan bersih, ikan koi itu ya. Bersih sekali. Kenapa? Karena dijaga. Pasti nggak ada nyamuk. Sudah dingin, adem, kotaknya rapi, airnya bahkan bisa diminum di beberapa kalen itu. Kalen loh, kalen. Di sini jangan coba deh. Pasti masuk ICU. Saking bersihnya, saking mereka peduli dengan alam, airnya tempat ikan-ikan pada hidup itu langsung bisa diminum. Saking bersihnya. Nah, tidak ada nyamuk. Jumlah manusia, ya, kalau kita bilang Indonesia ya 280-an juta. Kira-kira 280 juta ini sama nyamuk se-Indonesia. Banyak mana kira-kira? Nyamuk. Itu baru nyamuk, belum semut, belum ayam. Yang suka makan chicken, coba. Pernah merenung nggak? Chicken di kampung, chicken di rumah-rumah, chicken di kebun, chicken di peternakan, chicken yang bertelur, chicken pedaging. Kira-kira banyakan chicken apa banyakan orang? Banyakan ayam. Bahkan di beberapa negara-negara Eropa yang kepulauan, itu banyakan kambing, banyakan sapi ketimbang orangnya. Betul? Pernah dengar itu nggak? Pernah nonton itu di YouTube? Jadi karena alamnya sangat mendukung, antara orang penduduk dengan sapi, dengan domba di situ, banyakkan kewannya. Itulah. Itu baru beberapa jenis, belum ikan di laut, ikan di air tawar, serangga di udara, serangga di hutan, serangga di alam, serangga di atas tanah, serangga di bawah tanah. Tetek bengek banyak sekali. Itu yang kelihatan. Belum makhluk yang tidak tampak. Dan makhluk yang tidak tampak ini usianya bisa sangat panjang, berkalpa-kalpa, puluhan kalpa. Nah kalau yang puluhan kalpa belum mati, ada yang nyusul baru, ya kapan berkurangnya, nambah terus malah. Itulah yang bisa kita renungkan bahwa kelahiran sebagai manusia ini sangat berharga, sangat bernilai, sangat berguna, sangat beruntung. Artinya kita ini lahir sebagai manusia ini, kalau kita renungkan tadi dengan kewan-kewan yang tersebut, manusia tidak ada apa-apa jumlahnya. Kurang lebih di bumi saat ini ada 7 miliar manusia, kurang lebih. Tapi dibandingkan dengan hewan-hewan yang tampak itu, manusia tidak ada apa-apa. Manusia kecil sekali, manusia sedikit sekali. Meskipun manusia terlalu kreatif, merusak alam, perang, keserakahan, eksploitasi, kerusakan alam dan sebagainya, itu manusia. Tapi kalau kewan mau makan sedikit, dia makan buat hari itu, besok cari lagi, itu kewan. Karena kewan tidak punya kulkas. Ya, kita kulkas satu aja nggak cukup. Sudah kulkas 2 pintu yang gede, masih kurang freezer dan sebagainya. Itu manusia. Kenapa kewan tidak merusak alam? Ya karena dia nggak punya kulkas, nggak punya freezer. Manusia udah kulkasnya penuh, freezer, gudang, udah. Itulah manusia. Jadi kelahiran kita sebagai manusia itu adalah suatu keberuntungan. Tetapi kelahiran sebagai manusia ini bukan hadiah, bukan pemberian, bukan dikasih, bukan diciptakan, tetapi hasil perbuatan kita sendiri. Hasil dari karma-karma baik yang terus kita pelajari dan kita pupuk, kita latih, kita biasakan dalam keseharian kita, khususnya kalau sekarang ini di kehidupan lampau. Entah itu kita bernama kita juga sebagai manusia, sebagai makhluk surgawi, dewa-dewi, sebagai mungkin makhluk Brahma, kalau yang pintar, yang cerdas, yang jenius, atau sebagai makhluk yang rendah yang tapi terus berbuat baik sehingga naik. Kelahiran sebagai manusia bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan hadiah, apalagi hukuman, bukan. Tapi hasil perbuatan kita sendiri. Sehingga dengan perenungan ini, ya, karena kemampuan kita belum bisa melihat past life, tapi juga nggak usah, karena itu begitu random, begitu abstrak, begitu rumit. Nggak usah cari soulmate di masa lampau, nggak usah. Karena nanti tahu-tahu ketemu, dia ngutang, belum lunas, kita keburu mati, sakit hati. Nggak usah cari soulmate di masa lampau, nggak usah. Nanti kalau batinnya belum siap, malah terguncang, malah jadi stres.
Lakoni sekarang aja saat ini dengan sebaik-baiknya. Tapi ini menjadi perenungan bagi kita bahwa kelahiran kita sekarang ini bukan tiba-tiba, bukan pertama kali. Dan kalau kita belum mencapai kebudaan, mencapai tingkat arhata, bukan yang terakhir kali. Tetapi akan kita lanjutkan setelah kita meninggal, lahir kembali dengan karma-karma yang kita perbuat, kita tabung saat ini. Jadi dari sekian banyak alasan baik kita melakukan kebajikan, apakah menjalankan sila, ya tadi dengan semangat, ya. Menjelang Trisuci Waisak, saya mau berlatih 8 sila semampu saya. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena kita butuh momen, kita butuh kesempatan, butuh peluang, butuh pendorong untuk kita berlatih. Kita melakukan kebajikan di rumah, di tempat bekerja, di wihara, di lingkungan dan sebagainya. Kita melakukan hal yang bermanfaat, bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebagainya. Itu semua kebajikan-kebajikan yang nyata bisa kita coba, bisa kita latih, dan kita bisa laksanakan. Bahkan buahnya, hasilnya kadang tidak menunggu lama. Saya banyak cerita itu, semoga nanti saya ingat, saya sampaikan. Tentang bagaimana buah dari kebajikan itu tidak menunggu waktu lama. Jadi alasan mendasar kenapa kita harus belajar dan berbuat kebajikan, karena kelahiran kita ini dari kebajikan-kebajikan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau sekarang ada manusia kurang kebajikan, dia tidak mengembangkan diri dalam kebajikan, apapun yang mampu dia lakukan, contohnya paling utama bagi ibu bapak adalah bekerja dengan sungguh-sungguh adalah berkah utama, dia nanti akan menyesal atau akan rugi karena kelahiran selanjutnya dia akan merosot, akan jatuh. Inilah pentingnya belajar dhamma. Kemudian sesudah kita mengerti, kita coba, kita latih, kita asah. Dengan berbagai macam cara, dhamma bisa dipraktekkan. Termasuk yang sering saya ulang adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Apalagi pekerjaan ibu bapak ini sangat bergantung, sangat digantungi, sangat memengaruhi karyawan asisten. Berarti ibu bapak punya tanggung jawab yang sangat besar, menyokong mereka, mensupport mereka, mereka pun sebaliknya menyokong ibu bapak, mensupport ibu bapak, terjadi mutualisme sehingga cita-cita bersama dapat terwujud. Paling tidak kelancaran dalam pekerjaan tersebut. Oleh Sang Buddha, asisten karyawan itu dibilang harta yang bergerak. Harta seperti kaki tangan. Kenapa? Dia bergerak. Asisten karyawan, orang yang bekerja sama dengan baik dengan kita itu seperti harta yang bergerak. Harta seperti kaki tangan. Kenapa? Sehebat apapun dia, sepintar apapun dia, sekaya apapun dia tidak bisa sendiri. Betul? Sepintar apapun tuh orang, sehebat apapun tuh orang, superhero pun guyonnya. Superhero nggak jadi superhero kalau nggak ada penjahat. Tapi kita jangan jadi penjahat ya, jangan. Iya kan? Batman nih keluar, kok nggak ada penjahat ya? Nah, ngopi dulu dah. Dia nggak beraksi. Spiderman nih keluar nih, kok nggak ada copet ya? Jadi gabut nih. Ini nggak ada ceritanya. Secara guyon saja, superhero itu bisa hebat, bisa keluar kemampuannya, bisa keren. Kalau ada yang mendukung, meskipun yang mendukung ini adalah antagonis, benar? Apalagi kita dalam kebaikan, butuh kerjasama. Inilah serangkaian banyak alasan mendasar kenapa kita harus belajar dan berbuat kebajikan. Kenapa? Karena kelancaran kita, keberhasilan kita, pencapaian kita, kesuksesan kita, kebahagiaan kita dari banyak faktor. Salah satunya kita terus belajar dan mengisi hidup kita dengan kebajikan. Semoga juga warga Wihara Bodhidharma ini panas dalam arti positif, sebelah lagi ngebangun. Positif. Masa kalau Merjosari, di sana diem-diem was banget, gotong royong kerja bakti. Ini 2 lantai lumayan nih, nyambung nanti yang di atas. Ya mimpi kan boleh masih gratis, oksigen mahal, ya.
Jadi kita muncul, kita berkembang, kita bertumbuh, kita berhasil, kita sukses, kita bahagia, kita mencapai selera kita, mencapai impian kita. Itu faktornya banyak, salah satunya adalah kebajikan. Kalau kita tidak punya kebajikan, sulit. Kan saya kayaknya udah pernah cerita di sini, saking seringnya ke sini ya. Ada biku di zaman Sang Buddha itu suwe banget. Suwe, tahu suwe ya? Suwe ya, bahasa Hokkien ya. Sial. Tapi untungnya beliau sudah mencapai arahata, untungnya. Sehingga batinnya tenang, terkendali. Tapi mesake kelihatannya. Saking suenya itu, pindah mata nggak pernah dapet, nggak pernah ada yang ngasih. Saking buah karma buruk di masa lampau itu berbuah. Sampai Bante Sariputta itu bantuin pindah patah. Jadi kalau ditemenin Bante Sariputta, tetap nggak ada yang ngasih. Tapi kalau kamu diam di wihara ya, kamu jangan ikut. Bante Sariputta jalan berbelakang, ada yang ngasih. Ya sudah, akhirnya Bante Sariputta bantuin pindah patah. Saking suenya ini biku, ketika mau makan tublek. Saking suenya ini. Tapi untuk sudah mencapai arahata, jadi batinnya tidak terpengaruh. Cuman kan mesake gitu. Yang sangat basic saja, makanan yang sedikit saja, yang sederhana saja, susah dia dapat. Kenapa? Karena di masa lampau dia bikin karma buruk sangat besar. Jadi kalau kita tidak punya kebajikan, seret aja. Meskipun kita bertugas berbuat kebajikan waktu suwe doang. Lagi happy lupa, jangan. Tapi orang sini enggak, orang sini hebat-hebat. Mukanya homnya kan. Jadi banyak orang ketika dia lagi suwe baru berbuat baik. Berbuat baik. Saya sih udah tahu lah, ini paling risi ya, lagi amsyong ini makanya rajin berbuat baik. Ya. Tapi lebih baik daripada tidak berbuat baik sama sekali. Tapi orang bijaksana dimanapun dan kapanpun dia terus berusaha mengisi hidupnya dengan kebaikan. Karena kebaikan tidak melulu materi. Kita punya tenaga, kita punya ide, kita punya waktu, itu sudah bisa berbuat kebajikan. Di rumah beres-beres, di rumah rapi-rapi, di rumah menjaga ketenangan, di rumah menjaga mood yang positif, nggak ngomel. Itu sudah berbuat kebajikan. Coba tadi, bojonya pulang kerja, diomelin dulu. Ya ke tetangga nanti. Jangan saling tetangga. Ini maaf ya, saya ada cerita. Saya ngikutin cerita psikologi. Tapi saya coba sarikan. Ini maaf. Ya, mungkin bisa terjadi. Ini maaf, ini karena cerita orang dewasa. Kenapa orang selingkuh? Ini maaf, ini buat pengetahuan kita ambil ilmunya. Dari sekian banyak faktor, kenapa ada orang selingkuh dengan pasangannya selingkuh? Karena pasangannya itu tidak upgrade. Tidak memahami pasangannya. Sedangkan pasangannya sering kubur ke-1, kubur ke-2, kubur ke-3, kubur ke-20, kubur ke-30. Nah karena pasangan ini tidak memahami, pasangan kan bebas kan? Ya, maksudnya ngomong apapun bebas, namanya pasangan. Nah karena dia tidak upgrade terhadap pasangannya, dia cuek, dia abai. Bila rumput tetangga lebih hijau. Sehingga punya banyak uang hasil korupsi buat selingkuh. Pejabat lagi. Mantan. Itu. Kenapa? Karena salah satunya bagi dia pasangannya tidak upgrade. Jadi ibu bapak kalau sebagai perumah tangga jangan berlaku petapa. Jangan dibalik. Petapa berlaku rumah tangga, ya bubar. Kalau bapak sebagai perumah tangga, apalagi pasangannya memang pasangannya aktif, ya pasangannya seneng dandan dan sebagainya. Ya ibu bapak harus bisa ngimbangin. Udah bagus pasangan dandan. Coba kalau pulang rumah dasaran terus oblongan terus nggak mandi lagi. Ya tetangga lah. Itu kan sebab akibat kan. Itu kan hukum alam. Jadi kalau ada sesuatu terjadi belum tentu penyebabnya di luar. Belum tentu salah orang lain. Tapi kalau mau jujur, mau cengli, oh ternyata salah saya. Salah diri saya. Kira-kira gitu ya. Saya kan penonton. Iya, saya kan pengamat. Tapi logika saya begitu, masuk akal begitu ya, betul ya? Hah? Enggak. Ya bagus ya kalau enggak.
Tapi logika saya begitu, saya ikuti seorang psikolog gitu, oh ya masuk akal juga, masuk akal. Jadi ternyata penyebab dasarnya, penyebab utamanya itu bukan rumput di tetangga lebih hijau, rumputnya sendiri kering kerontak, tidak dirawat, pohonnya tidak disiram, tidak dijaga, tidak dibikin indah. Ya cobalah, sama seperti ibu-ibu nih melihat artis Korea, apa coba? Iya kan? Kenapa? Karena bojonya kucel. Iya kan? Coba kalau bojonya, ganteng, rapi gitu, pokoknya keren. Ya tetap bagusan artis drakor sih memang dia. Tapi kan berlebihan egonya kan? Itu natural, itu alamiah. Gampang lagi saya kasih contoh satu lagi nih. Ada orang butuh bantuan. Satu jelek banget, satu cakep banget. Jujur, siapa yang dibantu? Ayo. Siapa yang dibantu? Cakep kan? Itu hukum alam. Meskipun nanti yang belum cakep itu OTW cakep, ya kita bantu juga. Itu hukum alam, nggak bisa dihindari. Kalau satu harus milih, kita bantu yang cakep. Bener kan? Siapa yang berani bohong di sini? Iya kan? Nanti sesudah yang cakep ini kita bantu, baru yang OTW cakep kita bantu juga. Itu hukum alam, nggak bisa dihindari, memang begitu. Dan dia cakep pun karena buah dari kebajikan dia. Itu nggak bisa dihindari. Sama lagi, ibu bapak ada orang nih di momen yang sama, dikenal sama tidak dikenal, kemudian butuh bantuan. Siapa yang dibantu duluan? Yang dikenal lah. Kenapa? Karena ada sebab akibat. Yang belum dikenal nanti dibantu sesudah yang dikenal ini terbantu. Kenapa? Karena harus milih. Kecuali dua-duanya mampu, dua-duanya kita bantu. Itu hukum alam, tidak bisa dihindari, sebab akibat. Nah, Dhamma juga menekankan seperti itu. Jadi berbagai macam alasan kenapa kita berbuat kebajikan, karena kita tumbuh, kita berkembang, kita maju, kita berhasil, kita sukses, kita mencapai apa yang kita impikan, kita berbahagia, damai, tentram dan seterusnya, karena kita punya kebajikan. Kalau kita tidak punya kebajikan, yang paling dasar tadi, kita sulit lahir sebagai manusia. Karena manusia adalah salah satu dari 31 alam kehidupan. 4 alam menderita, 1 alam manusia, 6 alam surga awal, kemudian ada 16 alam jana, 1, 2, 3, 4, dan 4 alam arupa jana, arupa Brahma. Nah, kalau yang 16 tambah 4 ini 20, berarti 30 kurang 31 kurang 20 ada 11. Ya, 11 ya. Berarti peluang kita sebagai manusia ini antara 11 itu. Kalau kita kurang kebajikan, kita jatuh ke 4 ini. Neraka, tiracana, neraka binatang, peta, asura. Nomor 5 manusia. Kalau kita punya kebajikan, salah satu dari 6 alam dewa ini. Jatamarajika, Tawatingsa, Tusita, Yama, Tusita, Nimararati, Paraniminta, Wasawati. Kalau kita punya kebajikan besar. Nah, kalau jana-jana, nah itu kita harus meditasi mencapai jana rupa atau arupa jana. Artinya manusia cuma satu dari 11 kemungkinan alam yang bisa kita capai dengan standar umum. Kecuali sudah jana-jana, itu nanti yang rupa jana dan arupa jana, 16 dan 4. Artinya cuma peluangnya tidak banyak. 1 banding 4 aja, banyak 4. Alam manusia 1, alam apaya 4. Sudah 1 banding 4. Tidak mudah lahir sebagai manusia. Dan karena kita belum mencapai kebudaan, yang sudah mencapai kebudaan itu bagus, ketika meninggal lahir kembali sesuai dengan tabungan kita sekarang. Dan kita jangan terlalu GR kalau kita tidak mengondisikan diri untuk belajar dan terus berbuat kebajikan. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin kita lahir kemana selanjutnya.
Yang menjamin kita adalah perbuatan kita sendiri. Sejak zaman Sang Buddha sampai sekarang ada fenomena biku peta, bikuni peti, samanera peta, samaneri peti. Sudah berjubah pun bisa terlahir di alam peta. Kenapa? Ya karena karmanya sendiri, perbuatannya sendiri, celengannya sendiri, tabungannya sendiri. Tapi kalau sungguh-sungguh menjadi pabajita, punya peluang yang banyak untuk belajar dan mengembangkan diri, mengembangkan kebajikan. Semua kembali pada diri kita masing-masing. Dan ini bukan egois, bukan kesombongan, bukan. Ini realistis. Paling mudah contohnya, saya haus, saya adakan minuman, bukan 1, 1000 saya adakan, misalkan. Atau ada orang marah 1000. Tapi saya sibuk, kejar deadline, kejar setoran dan sebagainya. Terus saya bilang sama teman, sama tetangga, sama sahabat, tolong kamu minum yang puas. Tapi saya nggak sempet. Nanti kalau kamu sudah minum puas, transfer hilangnya dahaga ke saya. Di Bluetooth tadi, Bluetooth. Bisa? Nggak bisa. Kita harus sendiri yang melakukan proses minum. Karma seperti itu, action, tindakan kita sendiri. Makanya bahagia menderita, maju mundur, surga neraka bukan karena agama tertentu, bukan. Tapi maju mundur, bahagia menderita, surga neraka dan seterusnya milik perilaku tertentu. Menjadi Buddhis pun, kalau kita tidak mengembangkan kebajikan, kita bisa merosot. Sebaliknya, dia bukan Buddhis sungguh-sungguh luhur, sungguh-sungguh sesuai dengan dhamma, sungguh-sungguh sesuai dengan hukum alam, dia bermanfaat, dia positif, dia sehat, dia baik, dia luhur dan sebagainya, dia pasti akan berbahagia seperti Buddhis yang itu. Berarti dari ini semua adalah kuncinya perbuatan kita masing-masing. Sama seperti kita bekerja. Kita bekerja nih. Terus kita bilang, ini gaji saya kasih teman saya. Secara hukum nggak bisa. Nggak bisa. Gaji ini milikmu. Kenapa? Karena kamu yang bersusah payah, kamu yang komitmen, kamu yang dedikasi, kamu yang berjuang, kamu yang kerja keras. Cengli kan? Hukum alam juga begitu. Bahagia menderita juga begitu. Surga neraka pun begitu. Adilnya. Bukan monopoli tertentu, bukan agama tertentu, bukan klaim tertentu, tetapi milik perilaku perbuatan karma tertentu. Dan itu sangat adil. Siapapun bisa menganalisis, siapapun bisa menguji, siapapun bisa meneliti, bebas, terbuka secara universal. Ada beberapa contoh yang ingin coba saya sampaikan. Nah, waktunya masih banyak. Kan aku mulai dulu gitu. Tapi tahan ya, sabar ya, pinggangnya tahan. Sama-sama lesehan kita. Di suatu negara Afrika benua. Negaranya banyak. Sedikit informasi, zaman Perang Dunia Kedua, sekitaran itu, Afrika dibagi-bagi oleh penjajah. Nah itulah, makanya kita harus belajar, harus cerdas, harus pinter, supaya tidak terjajah. Tapi juga kalau sudah pinter, jangan dijajah. Dijajah karena mau buruh, ya. Kasiannya Afrika itu dibagi-bagi di atas kertas, peta yang mereka bikin seadanya saat itu, dibagi-baginya bukan di Afrika, di Eropa, oleh penguasa saat itu. Sedih. Sudah tanah orang, ya, turun-temurun mereka sebagai tuan rumah, dijajah, dibagi-bagi di atas kertas, bukan di Afrika lagi, di Eropa. Itulah sadisnya, sedihnya, ruginya kalau dijajah. Tapi juga jangan menjajah. Salah satu negara sana yang terkenal, yang banyak bulenya karena dengan berbagai macam faktor, Afrika Selatan, betul? Nah, Afrika Selatan itu paling maju lah secara ekonomi, secara situasi, secara orang-orangnya dibandingkan yang lain-lain. Kan ada puluhan itu negara di benua Afrika, karena besar sekali. Nah, singkat cerita, di wilayah itu ada bapak-bapak londo, bule yang baik sekali. Seperti itu orang sana sudah. Baik sekali terutama terhadap satwa, terhadap alam. Jadi dia menjaga hutan, menjaga satwa-satwa itu terutama dari pemburu liar. Ya, sudah terkenal, gading.
cula, kulit singa, ya, kulit macan tutul, kulit cita, ya. Terus pokoknya hasil alam yang langka tetapi ilegal. Nah, si bapak ini dengan dedikasi, dengan kesungguhan, dengan ketulusan, dengan cinta kasih dia, dengan pengorbanan dia sepanjang hidupnya menjaga satwa itu. Kalau musim panas, ya, kekeringan, nah dia nyodet sungai misalkan supaya ada cerukan buat satwa-satwa pada minum, karena minum begitu penting. Jadi sepanjang hidupnya dia dedikasikan untuk menjaga satwa, menjaga hutan di situ. Bahkan dia sering konflik sama pemburu liar meskipun tidak sampai tertembak. Waktu berlalu, ya, ceritanya dia meninggal, seperti meninggal alamiah. Gampangnya dia meninggal misalkan sekarang tanggal 9 ya. Nah, tanggal 9 Mei gampangnya. Nah, terus tetangganya, keluarganya berkabung dan sebagainya. 9 Mei tahun depan, tahun selanjutnya, ada serombongan gajah datang ke rumah si bapak itu. Tetangga kan nggak ngerti, dipikirnya nyasar. Dipikirnya mungkin gajahnya mau nabrak, mau ngerusuh, ya, mau nyerang dan sebagainya, karena mereka belum ngerti. Padahal di alam gajah itu adalah salah satu binatang yang ingatannya paling kuat, paling besar, powernya paling kuat, ingatannya paling kuat. Dan gajah ini migrasi. Jadi kalau kejadian yang sering ada di Sumatera, ya, gajah nabrak kampung, gajah nabrak kebun jagung, gajah nabrak kebun singkong, gajah nabrak perkebunan warga. Kemudian polisi hutan, pencinta-pencinta alam turun memeriksa, ternyata bukan gajah nabrak kampung, bukan gajah nabrak perkebunan dan seterusnya, tetapi kampungnya yang melanggar lintasan si gajah. Jadi si gajah itu kalau migrasi dia tetap, rutenya tetap, mapnya tetap. Nah, tapi kan manusia kan kadang nggak peduli dengan alam. Nah, setelah diedukasi, orang-orang yang masih punya nurani, mereka, kita yang salah, kita yang minggir dari lintasan gajah sehingga nanti tidak konflik. Nah, ketika mereka minggir, benar gajah lewat, tidak ganggu, lewat. Karena gajah ini migrasi, dia berpindah, mencari air, mencari makanan, mencari garam dan sebagainya. Itu gajah, ingatannya kuat sekali. Nah, kejadian di rumah si bapak yang sudah meninggal itu, tahun selanjutnya di tanggal dan bulan yang sama, si gajah ini menghebohkan. Kenapa? Karena si gajah ini bergelagat, berperilaku seperti berkabung, seperti sedang bersedih, seperti orang nyangseng, orang ngelayat. Padahal udah lewat setahun. Nah, karena mereka tidak mengganggu, karena mereka tidak arogan, tidak galak, orang pada nonton. Nah, si gajah ini, rombongan gajah ini seperti berkabung. Secara ilmu pengetahuan tidak bisa terjawab. Secara sains tidak ketemu jawabannya. Kenapa? Karena sains butuh data. Sedangkan si gajah nggak bisa diwawancara. Iya kan? Tapi secara rasa nyampe. Si gajah matur nuwun. Si gajah terima kasih. Si gajah mewakili hewan-hewan di hutan itu yang diselamatkan puluhan tahun oleh si bapak itu, diwakili oleh si gajah yang ingatannya kuat. Si gajah itu berterima kasih atas dedikasi, atas kebajikan si bapak itu sepanjang hidupnya menolong mereka. Yang jadi pertanyaan, apakah si gajah itu punya grup WA? Tak Sherlock, yuk kita berkabung pas kematian tanggal bulan si bapak yang berjasa ini. Bisa gitu nggak? Nggak bisa. Nah, itulah alam punya cara. Itulah keajaiban. Tapi nyata berkat kekuatan kebajikan. Tiap tahun itu terjadi dan mungkin sampai sekarang, mungkin. Secara saintifik tidak terjawab. Karena ilmu pengetahuan harus by data. Tapi secara rasa terjawab bahwa mereka berterima kasih. Waktu saya baca berita itu, ngikutin berita itu, saya ngebatin, untung yang datang bukan kera. Kalau kera malu kita kalah sama kera. Ini datang gajah. Itu nggak bisa, secara ilmu pengetahuan nggak bisa diterima. Kenapa? Nggak ada data. Kenapa ya si gajah nggak bisa diajak ngomong?
Tapi secara rasa itu terjawab, oh mereka berterima kasih. Itu pertama. Kedua di Indonesia. Tepatnya di sekitar Pati Juwana, di Pantura sana. Dan mungkin beliau Buddhis mungkin, tapi nggak penting. Karena yang penting adalah perilakunya, kebajikannya. Dan ini pernah dimuat di majalah terkenal zaman dulu. Nah, tapi sayangnya majalah terkenal ini pernah digitalisasi, tapi kayaknya nggak berhasil atau salah sistem sehingga sekarang sudah lenyap kayaknya. Nggak mampu beradaptasi. Coba ibu bapak masih ada yang baca koran fisik nggak? Langka ya, koran fisik. Paling ada di pasar kiloan ya. Karena baca kan online kan. Nah mereka yang dari fisik, dari kertas, dari majalah, dari koran fisik tidak bisa adaptasi ke online, nah mereka akan tenggelam, akan mati. Nah majalah ini kalau saya sebut ibu bapak pasti tahu karena udah tua-tua ini kan. Karena saya udah tua. Majalah Intisari. Nah lalu, wah itu topnya itu semua ada di situ. Masakan ada, ya, ilmu pengetahuan ada, cerita-cerita. Tapi mereka memang saat itu terbaik. Kenapa? Karena mereka harus valid, harus berita sungguhan, sudah dikonfirmasi, bukan hoax. Nah, tokohnya bernama Mbah Romo. Ya, Mbah Romo. Ya, nggak tahu itu sebutan umum atau sebutan hormat, respect kepada beliau itu. Si Mbah Romo ini sama dengan lainnya, yaitu petani. Penampilan Mbah Romo ini sangar, garang, angker, keren, tapi hatinya lembut sekali. Nah ibu bapak harus hati-hati dengan penampilan. Kinyis-kinyis, perlente, itu tukang tipu. Pencitraan, setia, itu tukang selingkuh. Punya anak lagi. Hati-hati dengan penampilan. Mbah Romo ini angker, serem, galak, ya. Angker wajahnya, ya mungkin nggak bisa senyum beliau, tapi hatinya lembut sekali, hatinya baik sekali. Nah beliau ini petani seperti yang lain-lainnya. Nah, di artikel itu disebutkan petani kacang. Nah, saya berlogika seperti bukan kacang atas, ya, bunci kacang-kacang bukan, seperti kacang cabut, kacang tanah. Kenapa? Karena di sana ada 2 kelinci, ada garuda, betul? Ya, terpaksa saya sebut ya, biar jelas. Nah, jadi sama kalau tanam kacang tanah, kacang cabut. Nah, beliau nandur seperti yang lainnya, menjaga, merawat, gembur dan sebagainya. Suatu sore pulang seperti biasa, dari pagi sampai sore di ladang. Karena kalau PP kan capek kan, jadi istirahat ya di ladang, bawa sangu biasanya, bawa bekal ke ladang dari pagi. Nah sore-sore si Mbah Romo ini ya, sambil siul-siul menghibur diri karena penat, karena capek kan, pulang dari ladang ke rumah. Di jalan utama ini, jalan desa, di ujung dia lihat, berarti berlawanan arah, ada orang. Makin dekat nih, anak muda. Makin dekat, orang ini bawa sepeda. Makin dekat, ih, kok di belakang ramai, riuh dong, ramai dan sebagainya. Makin dekat, oh, anak muda bawa sepeda, di belakang ada kardon penuh isi burung macam-macam, burung jalak, burung sikatan, burung apa saja. Makin dekat, si Mbah ini cepet sekali dia mikir, stop anak muda. Nah, basa-basi, tanya, kamu dari mana dan kamu habis apa? Basa-basi. Niki Mbak, habis mikat, tahu mikat? Mikat itu bahasa daerah. Nangkep burung, jebak burung, merangkap burung. Nah, basa-basi kan? Nah, ini udah tahu, udah mikir cepat sekali. Oke, anak muda gini, nego harga, deal singkatnya. Deal, kasih uangnya. Anak muda masih terperangah, tapi ini udah deal, udah terima uangnya. Dia buka pelan-pelan dan sebagainya, ambil bingung-bingung. Dia dibayar gitu, buka. Lepas semua talinya, sangkar burungnya, berikut burung yang banyak sekali di dalam itu, yang padat, yang sumuk, yang ongkep, dikasih Mbah Romo. Mbah Romo dengan riang gembira dicari pintunya, pas dia ketemu dibuka, dia akan ini, wahai burung, kembalilah kamu pulang, bebaslah kamu, jangan ketangkap lagi ya. Itu saya yang nambahin. Bukan bebas, sebetulnya Mbah Romo senang sekali. Sudah keluar semua, lepas semua, dikasih kandangnya, Mbah Romo senang sekali. Anak mudanya masih melongo. Untung udah dibayar berantem.
Mbak Romo berlalu sambil sul-sul happy sekali, anak muda masih belum iki piye karepe iki. Enggak mudeng dia, enggak ngerti. Dia mau nangkep, mau dijual, mau dimakan atau gimana, berlawanan kan? Ini malah menyelamatkan, malah menolong dan sebagainya, malah berdana. Udah, waktu berlalu. Singkat cerita, menjelang panen dan panen. Apa yang terjadi? Hampir semua orang di situ, penduduk di situ, petani di situ gagal panen karena ada serangan belalang kutu dan serangga lainnya. Tetapi yang terjadi endingnya, Mbah Romo panen sukses. Tetangganya pada kaget, pada ngerasani, pada gosip, pada ngomongin. Biasa gitu kan? Gosip. Mbah Romo digosipin juga bingung. Bikin dia saya juga nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Mbah Romo bikin bingung orang-orang pada ngerasani, pada gosipin Mbah Romo. Mbah Romo yang dirasani, digosipin, bingung sendiri. Kenapa? Karena dia juga nggak tahu apa-apa. Dia cuma normal saja, dia ngerawat, dia matun, tahu matun? Matun tahu matun? Wah, mendingan saya ya, orang gunung. Hah? Nah, nyabutin rumputnya, itu jenenge matun, oke? Tapi kalau ketemu orang desa, apa mbak? Matun, nah ngerti, tambah satu kata. Dia normal saja, dia ngerawat kebunnya, nyabutin rumputnya, ngasih pupuk dan sebagainya, normal seperti yang normal. Tapi dia endingnya panen sukses. Nah orang-orang pada bingung ngerasani gosipin dia, Mbak Romo yang dirasani, yang digosipin bingung sendiri. Iki piye karepe? Masih enggak di kebingungan dia mau cari tahu ada apa ini. Pasti ada sebabnya, tidak mungkin ujuk-ujuk, tidak mungkin tiba-tiba. Sehingga yang biasanya dia habis sarapan setelah matahari terbit, setelah santai, setelah fajar dia baru ke ladang, ini sebelum matahari terbit masih jam 4-an dia siap-siap ke ladang. Siapa tahu ada yang sumbi di kebun dia. Siapa tahu. Benar, dia pagi-pagi sebelum matahari terbit dia bergegas ke kebun dia. Alangkah kagetnya ketika dia sampai kebun dia. Untung orangnya nggak cocok. Puluhan ratusan burung jalak, burung sikatan, sejenis sebagainya nutuli, macuki, apa? Ya, gitu lah pokoknya. Mangani, makanin itu serangga-serangga itu ngejagain, kayak ada yang komando, ngejagain dan sebagainya. Burung bingung. Kok bisa begini? Oh, ini mereka yang bikin saya panen dengan sukses. Pertanyaannya sama seperti kejadian kelompok gajah. Secara saintifik, secara ilmu pengetahuan tidak terjawab. Kenapa? Karena lagi-lagi si burung nggak bisa diwawancara. Ya? Tetapi secara logika nggak masuk akal. Secara rasa itu bisa terjawab. Oh, si burung-burung ini matur nuwun. Tapi secara logika nggak bisa. Secara ilmu pengetahuan nggak bisa. Kenapa? Apakah lagi-lagi si burung ini punya grup WA? Sudah saya tak Sherlock kebunnya Mbak Romo, ono wit ringin, misalkan. Nggak bisa kan? Itulah alam kalau bekerja. Itulah alam kalau sudah punya cara. Unik sekali. Unik sekali. Coba logikanya apa ibu bapak? Dua kasus ini logikanya ya. Ayo. Kenal juga dengan Mbak Romo nggak kenal? Dan waktu Mbak Romo lepas, burung kamu bisa lepas, tapi kamu jagain kebun saya. Kagak. Mbak Romo tulus, ikhlas, benar-benar pure murni. Dia menyelamatkan satwa yang sedang terancam bahaya. Kerennya Abaya Dana Fangsen. Dia sungguh-sungguh ikhlas, dia murni untuk keselamatan mereka. Tapi burungnya salpam, berarti kita paksa burung. Bukan. Ini cuma model kasus doang. Poinnya adalah ketulusan, keikhlasan. Kalau kita tulus, kita ikhlas sungguh-sungguh, pamrihnya hanya untuk kebaikan itu saja, pasti ada jalan. Dan ternyata dua kasus ini menjadi miracle, menjadi keajaiban. Secara logika tidak terjawab. Secara saintifik tidak terjawab. Secara ilmu pengetahuan tidak bisa terjawab. Kenapa? Mbah Romo dengan burung-burung itu enggak kenal. Mbah Romo dengan burung-burung itu tidak ada janjian.
Burung-burung itu bukan peliharaan Mbak Romo. Mbak Romo belum pernah ketemu mereka sebelumnya. Hanya ketemu tidak sengaja waktu Mbak Romo menyelamatkan mereka. Makanya artikel itu diberi judul Burung Pun Tahu Balas Budi. Wah, dulu saya waktu zaman itu saya fotokopi banyak. Kalau ada orang-orang yang lagi belajar dhamma dan sebagainya, dia senang dengan hukum karma, saya kasih. Senang sekali baca itu. Dia tempel katanya di rumah, dibikinin figura. Saking kisah nyata yang sangat ajaib. Tapi poinnya adalah ketulusan, keikhlasan, kesungguhan. Itu. Coba, nggak masuk akal kan? Gimana masuk akalnya coba ya? Si burung itu tahu kaplingnya, kebunnya Mbak Romo yang mana? Nggak bisa. Tapi alam punya caranya sendiri. Makanya kan saya pernah bilang, kalau orang lagi hoki, lagi bejo, jangan dilawan. Kalau mau lawan, tunggu dia lagi amsyong. Iya. Ini contoh paling gampang diamati, tapi jangan ditiru, jangan. Tapi bisa diamati. Orang lagi judi. Orang lagi judi ini, kalau lagi hoki, lagi bejo, jangan dilawan. Tungguin aja, sejam 2 jam. Tapi jangan ikut ya, ini maksudnya fakta gitu. Jangan dibuktikan, jangan. Tapi itu gampang sekali diamati. Karena saya tuh suka nonton ya, namanya di rumah kan, lagi di rumah. Kalau malam minggu ngeliat orang bapak-bapak pada main gitu, oh ternyata polanya begini, ada polanya. Kadang dia cuma hokinya setengah jam, hokinya sejam. Nah yang repot kalau hokinya 6 jam. Tinggal makan dulu. Itu buah karma itu unik sekali. Dan dia real, cuma abstrak. Tapi poinnya adalah ketulusan, keikhlasan, kesungguhan, niat baik, sungguh-sungguh niat baik. Dan itu harus kita latih terus. Makanya si Mbak Romo ini memang mukanya sangar, tapi karena dia memang orangnya apa adanya dan dia benar-benar niat insun, memang tulus, memang benar-benar murni, nah terjadilah yang kita bilang keajaiban. Meskipun keajaiban itu ya bisa kita jelaskan, yaitu adalah buah karma baik. Jadi dengan contoh-contoh ini kita bisa merenung, bisa mengingat kembali bahwa kita adalah ahli waris perbuatan kita masing-masing. Kita berkerabat, bersahabat, berteman. Kita lahir dari perbuatan kita masing-masing, baik ataupun buruk. Semogalah ini menjadi serangkaian alasan kenapa kita harus belajar dan berbuat kebajikan dimanapun apapun jenisnya. Karena siapa yang melaksanakan dhamma, siapa yang mempraktekkan dhamma, siapa yang menjalani dhamma dengan baik, dhamma akan mendukung, akan melindungi, akan mensupport kita. Karena kita sendiri adalah ahli waris perbuatan kita masing-masing. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga terus maju dalam dhamma, kanan kiri serta sahabat Rabbus Vitaka. Semoga selalu hidup berbahagia. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Cukup. Dana kepada Yang Mulia Bante, dan selanjutnya Amisa Puja oleh Bapak Wiwi Gianto. Selanjutnya
te purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha sambitiya wiwajantu sambarogo winasatu mate bhawatwantarayo sukhi digayuko bhava abhiva danasi lisane jangwodha pacayino cataro dhamma wadanti ayuwanno sudha Balang ayan cakodatina dina sanggami supaketita digaratan hitaya satana so upakapati sonyati dhamoca ayam nidasito petana puja cakata ulara balang candi kunang manupakdinang tumwehi punyang pasutak anapaka Hawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhan bawina sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanu bawina sada soti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha